Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Hari ini kita bersyukur karena kita beroleh kesempatan dari Tuhan untuk kembali membaca, merenungkan, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, dan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kembali membaca, merenungkan firman-Mu, dan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami dalam hikmat roh-Mu, sehingga kami ditolong untuk kemudian memahami kebenaran-kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya hanya akan mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ke-26, ayat-ayat yang lain, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-30, nanti kita akan ikuti dalam perenungan firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-26. Saya mulai dengan membaca bagian judulnya, Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Ayat yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Di ayat yang ke-26 ini, ayat yang kita baca tadi, kita bertemu dengan istilah Kristen. Ini untuk pertama kalinya dalam bagian Alkitab, murid-murid Tuhan ya disebut atau dipanggil dengan nama Kristen. Saya percaya Anda mengerti arti Kristen. Kata Kristen dalam bahasa Yunani itu ditulis dalam kata Kristianos, yang artinya pengikut Kristus. Nah, saya mencoba mencari dalam bagian ini apa alasan sehingga untuk pertama kali murid-murid Tuhan ini kemudian mereka disebut atau dipanggil dengan sebutan Kristen, yang berarti pengikut Kristus. Saya tidak menemukan alasan yang kemudian dikemukakan secara jelas dalam bagian ini. Tapi kemudian saya berkesimpulan bahwa bisa saja kemudian kita menyimpulkan bahwa mereka disebut Kristen karena itu dilihat juga dari bagaimana gaya hidup mereka, bagaimana hidup mereka sebagai pengikut Kristus. Jadi, lewat kehidupan mereka sebagai pengikut Kristus, murid-murid Tuhan ini disebut untuk pertama kali dalam bagian Alkitab sebagai Kristen. Nah, kita perhatikan bagaimana hidup murid-murid Tuhan ini, sehingga mereka disebut sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Yang pertama, mereka hidup giat dan aktif di dalam memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, murid-murid Tuhan ini ketika mereka tersebar ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, kita lihat mereka aktif dan mereka giat untuk terus memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Tuhan. Dan Injil yang mereka beritakan itu tidak hanya sebatas kepada orang-orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang Yunani. Dan Anda perhatikan, menarik, bahwa mereka giat, aktif memberitakan Injil dalam situasi secara sosial yang tidak aman bagi mereka saat itu. Karena sebagai pengikut Tuhan, mereka terancam dianiaya. Mereka sedang dikejar-kejar untuk dianiaya. Bahkan di dalam ayat 19 di situ diceritakan kepada kita bahwa Stefanus baru saja dibunuh karena dia sebagai seorang pengikut Kristus. Tapi perhatikan, murid-murid Tuhan, para pengikut Kristus, orang yang disebut Kristen ini, mereka menunjukkan bagaimana kesetiaan mereka, bagaimana keaktifan mereka dalam memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, dalam memberitakan Injil. Ini yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, mengapa mereka disebut sebagai Kristen? Karena dari gaya hidup mereka, mereka sungguh-sungguh serius di dalam belajar firman Tuhan. Kita perhatikan di ayat yang ke-26 tadi yang kita baca. Murid-murid Tuhan ini, orang-orang Kristen, pengikut Kristus ini, mereka aktif belajar dari para hamba Tuhan, belajar dari para rasul. Dan dalam bagian ini kita tahu mereka belajar dari Barnabas, mereka belajar dari Saulus tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah gaya hidup mereka sebagai pengikut Kristus yang ditunjukkan kepada kita. Dan ini menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini mempengaruhi mereka. Apa yang mereka pelajari dari kebenaran firman Tuhan, pengajaran yang disampaikan kepada mereka, itu mempengaruhi mereka untuk apa? Untuk kemudian memberitakan Injil. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara bagaimana kesetiaan mereka untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dan bagaimana mereka memberitakan Injil dengan giat. Yang ketiga, mengapa mereka disebut sebagai pengikut Kristus? Karena kalau kita lihat di ayat-ayatnya yang terakhir, ya, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30, orang-orang ini, murid-murid Tuhan ini memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk membantu sesama mereka, membantu dengan harta kekayaan secara materi yang mereka miliki. Karena mereka menyumbangkan apa yang datang dari kekayaan mereka itu kepada jemaat-jemaat kecil, orang-orang yang berkekurangan. Bahkan tidak cukup hanya di situ, mereka kemudian menyumbangkan apa yang mereka miliki dari harta kekayaan mereka untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Ada hati yang penuh belas kasihan untuk kemudian berbelas kasihan membantu orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kecil, tapi juga untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi 3 gaya hidup yang saya simpulkan membawa murid-murid Tuhan ini kemudian mereka disebut sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Karena yang pertama, mereka giat, mereka aktif dalam memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai Tuhan di tengah-tengah kesulitan tantangan hidup yang mereka alami. Yang kedua, karena mereka giat dalam mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Dan yang ketiga, karena mereka memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk membantu sesama mereka yang berkekurangan dengan apa kekayaan harta yang mereka miliki, juga dengan kekayaan harta yang mereka miliki, mereka gunakan untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Seberapa lama Anda menjadi orang Kristen? Ya. Seberapa lama Anda disebut sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus? Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berefleksi. Apakah seberapa lama kita menjadi seorang Kristen? Selama itu juga kita menghayati kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam memberitakan Injil, dalam giat mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam belas kasihan untuk membantu sesama dan untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, kalau kita adalah seorang Kristen, kalau kita adalah benar-benar seorang pengikut Kristus, mari miliki gaya hidup sebagai seorang pengikut Kristus, sebagaimana yang ditunjukkan dalam bagian firman Tuhan ini kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita menghidupi kehidupan sebagai seorang Kristen atau seorang pengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami dalam kasih karunia-Mu dan pertolongan-Mu untuk menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Mu ini, memiliki gaya hidup sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus. Tolong kami untuk kami setia dari hidup kami untuk memberitakan Injil, menyatakan Kristus sebagai Tuhan melalui kehidupan kami, melalui apa yang kami beritakan. Bahkan Tuhan tolong supaya kami memiliki kecintaan untuk mempelajari kebenaran-kebenaran-Mu, dan kiranya kami terus diberikan hati yang tulus
untuk mau membantu dengan belas kasihan orang-orang yang berkekurangan, bahkan mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan ini. Apa saja menjadi pergumulan mereka, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.